Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman, tamu agungnya Allah yang dirahmati oleh Allah. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan selain ungkapan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada seorang pemuda yang sabban abqalian minal dhulumati ilan nur, panjang Makkah Madinah, intan berlian di dalam surga, bergelakkan al-amin, berpidahkan Habibullah, yakninya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman rahimakumullah. Melalui mimbar yang indah ini, pada hari yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada kita semua, marilah kita senantiasa meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan harapan kita bisa menjadi hamba yang dikatakan oleh Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami bukakan untuk mereka berkah dari langit dan dari bumi. Maka dari itu hadirin, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman, tamu agungnya Allah yang senantiasa dirahmati Allah. Kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan fitrah dalam diri manusia, itu dapat mengetahui dan mengenal kebenaran serta menjauhi dan menghindari kebatilan. Namun bukan berarti bahwa mengamalkan al-haq atau menghindari kebatilan adalah sesuatu yang mudah. Ada beberapa rintangan dan hambatan yang menjadi ujian. Ada musuh yang selalu menghalangi dari jalan al-haq.
dan sebaliknya ada musuh yang selalu berusaha membimbing ke arah yang batil. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, kita perlu mengetahui musuh-musuh tersebut agar dapat bersikap dengan dilandasi iman dan takwa kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin duyufur rahman rahimakumullah. Musuh yang pertama adalah setan. Berbagai macam cara ditempuh oleh setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kebatilan dan menghalangi manusia dari al-haq. Dan setan ini sering berhasil menjadikan manusia sebagai pengikutnya. Hanya orang-orang ikhlas dalam ibadahnya yang selamat dari makar dan tipu daya setan. Di awal kitab Madarijus Salikin Al-Bada 1, pada akhir pembahasan tafsir surat An-Nas dan Al-Falaq, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan cara-cara dan tahapan setan dalam menghembuskan kejahatan dan tipuan kepada manusia. Tahapan atau cara pertama yaitu setan mengajak manusia melakukan perbuatan kufur dan syirik, menentang Allah dan Rasulnya. Inilah yang paling diinginkan oleh setan. Dengan cara ini setan telah berhasil menyesatkan banyak orang. Dengan cara ini manusia dijadikan sebagai tentara dan para abdinya. Jika setan putus asa dan tidak mampu menyeret manusia ke dalam perbuatan kufur, maka setan akan mencoba menggodanya dengan tahapan berikutnya. Tahapan kedua yaitu setan mengajak manusia untuk mengamalkan perbuatan bid'ah dalam agama, baik bid'ah dalam masalah akidah maupun amal perbuatan. Bid'ah merupakan perbuatan dosa yang pelakunya sulit diharapkan bertaubat. Setan memberi gambaran yang indah dalam benak manusia bahwa apa yang dilakukan itu adalah kebenaran, dan ahli bid'ah mempercayai bisikan setan ini karena anggapannya baik atas perbuatan bid'ah membuat pelakunya susah melepaskan diri dan bertaubat dari perbuatan yang dianggap baik ini, padahal sebenarnya menyesatkan. Ikhwani arsyadallahu wa iyyakum ajma'in, jika setan tidak mampu menyeretnya ke dalam perbuatan bid'ah, maka dia akan menggiring manusia kepada tahapan ketiga, yaitu perbuatan dosa besar dengan berbagai macam variasinya. Dosa-dosa besar ini juga merupakan gerbang menuju kekufuran. Setan berhasil menyerumuskan banyak orang ke dalam dosa besar. Manusia tenggelam dalam perbuatan maksiat sehingga hatinya membatu, terhalang dari kebenaran. Kemudian setan menyebarkan berita tentang mereka ini di tengah masyarakat. Setan memanfaatkan tentara dan para abdinya untuk menyebarkan perbuatan dosa ini, terutama jika perbuatan dosa ini dilakukan oleh penguasa atau orang yang diidolakan. Tujuannya supaya perbuatan-perbuatan mereka dijadikan argumen. Seperti misalnya yaitu makan riba, mendengarkan musik, menikmati alat-alat musik dan permainan, menyetujui perbuatan bersolek, membuka wajah dan ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan, loyal dan suka kepada orang kafir, homoseks, meminum khamar dan lain sebagainya. Sedangkan orang yang tidak mampu digoda setan dan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa-dosa besar, maka setan berusaha untuk menyeretnya ke dalam tahapan yang keempat, yaitu dengan melakukan dosa-dosa kecil sebagai gerbang memasuki dosa-dosa besar.
Dosa kecil ini terkadang dianggap remeh oleh manusia dan tidak peduli dengan pelakunya. Padahal dosa-dosa kecil itu menyeret untuk melakukan dosa berikutnya. Diceritakan dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW, jauhilah dosa-dosa kecil, karena jika dosa-dosa itu berkumpul pada diri seseorang, akhirnya akan membuatnya binasa. Maka tak diragukan lagi, meremehkan perbuatan dosa kecil bisa merubah dosa kecil menjadi besar. Sebagaimana perkataan ulama salaf, tak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman, rahimani wa rahimakumullah. Jika setan merasa lemah dan tak mampu menjerumuskan manusia karena perbuatan dosa ini, maka setan akan mencoba kepada tahapan yang kelima, yaitu menyibukkan manusia dengan perkara-perkara mubah yang tidak mendatangkan pahala dan juga tidak mengakibatkan dosa. Menyibukkan perkara-perkara mudah berarti menyia-nyiakan waktu dan usia, tidak memanfaatkannya dengan kebaikan dan perbuatan saleh. Betapa banyak manusia tertipu dengan perkara-perkara mubah, berlebih-lebihan dalam makanan, minum, rumah, pakaian. Demi keperluan ini, manusia telah menyia-nyiakan sejumlah harta, usia, dan waktu, lalai dengan kebaikan, tidak berlomba-lomba dengan kebaikan, sehingga perbuatan mubah ini bisa menjadi penyebab seseorang lupa kepada akhirat dan lupa melakukan persiapan untuk menyongsongnya. Sedangkan manusia tidak bisa dijerumuskan dengan tahapan ini, maka setan akan mengganggunya dengan tahapan keenam, yaitu mengalihkan perhatian manusia dari amalan-amalan yang lebih baik kepada amalan yang di bawahnya. Misalnya, seseorang akan menggunakan harta untuk hal-hal yang bernilai baik tetapi kurang, disebutkan dengan amalan-amalan majruh, bernilai baik tetapi kurang, sehingga salah satu wujudnya mempelajari ilmu-ilmu yang tidak memiliki urgensitas dan kehilangan ilmu yang banyak. Inilah tipu daya setan. Saat setan merasa lemah dan tidak mampu menjerat sebagian manusia dalam perangkap-perangkap ini, maka setan memberikan kuasa kepada wali-walinya dan para abdinya dari kalangan jin dan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Musuh yang manusia yang kedua yaitu nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Hawa nafsu ini cenderung kepada kebatilan, menghalangi manusia agar tidak menerima kebenaran dan tidak mengamalkannya. Jika jiwa ini mutmainnah, tenang dalam kebenaran, lebih mengutamakan yang hak, maka dia akan membimbing manusia ke arah yang benar dan berjalan di atas jalan keselamatan. Musuh manusia yang ketiga yaitu menjadikan hawa nafsu ini sebagai ilah, yaitu menjadikan hawa nafsu sebagai sembahan selain Allah. Seseorang yang selalu memperburukkan segala keinginannya, ia tidak akan peduli dengan akibat buruknya. Dalam sebuah azhar diriwayatkan, di bawah kolong langit ini tak ada yang lebih jelek dibandingkan hawa nafsu yang diperburukkan. Adapun musuh manusia yang keempat adalah gemerlap dunia, kenikmatan dan hiasannya, keindahan dunia dan berbagai kenikmatan, semuanya telah menipu banyak orang, membuat manusia lupa kepada tujuan hidupnya yang hakiki.
Padahal kehidupan akhirat dan segala isinya jauh lebih baik dibandingkan dengan kehidupan di dunia yang fana. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang khatib bacakan di awal khutbah tadi, dan apa saja yang diberikan kepada kamu maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya, sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Quran surat Al-Qasas ayat 60. Ma'asyiral muslimin, duyufur rahman rahimakumullah. Demikian beberapa musuh yang sering menghalangi manusia dari berbuat amal saleh. Semoga Allah melindungi kita semua dari semua makar dan tipu daya yang menyesatkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al dinana dinan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana ya Allah islamal muslimin wa imanana ya Allah imanal mu'minin wa niyatana ya Allah niyatal mukhlisin wa salatana ya Allah salatan khasi'in wa a'malana ya Allah a'malan salihin wa hayatana hayatan ulama wa
الشهداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.